Gimana nggak jadi suram dan gelap ya? Seorang petinggi Gerindra, Sudrajat Jiwandono, dengan blak-blakan mengakui bahwa dia lebih memilih program makan bergizi gratis dari Prabowo ketimbang IKN. Ini yang ngomong adalah kakak iparnya Pak Prabowo loh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik yang sebenarnya itu nggak rumit dan nggak pelik ya. Karena kuncinya ada di satu kata, yaitu kepentingan. Satu kata, tapi sulit untuk ditentukan. Karena di balik kepentingan ternyata ada kepentingan lain. Seperti gambar atau foto itu ada layer-layernya gitu ya. Di balik kepentingan memimpin rakyat, ternyata ada kepentingan melanggengkan kekuasaan. Ketika kita bertanya, dulu begini, kok sekarang bisa begitu? Ya karena dulu kepentingannya kan untuk menjadi orang nomor satu di negara ini. Capai itu dulu, kalau sudah ada di tangan, baru kepentingan utamanya yang dimuluskan. Kepentingan apalagi kalau bukan kepentingan keluarganya. Dari kepentingan ini untung bisa didapat. Namun, ada saatnya justru jadi buntung karena terlindas oleh kepentingan pihak lain yang ternyata lebih punya kuasa. Inilah yang sekarang saya duga terjadi pada proyek IKN Jokowi. Ketika sedang berada di puncak kekuasaan, proyek ini bergulir dengan lancar ya. Namun menjelang akhir jabatan, proyek jadi terhambat. Yang saya kira sedikit banyak ya karena faktor dari Pak Jokowi sendiri. Kemudian ditambah dengan beda kepentingan dengan presiden berikutnya, Prabowo. Sesudah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, itu sudah terlihat bahwa IKN bukan merupakan perhatian utamanya. Bahkan banyak pihak yang menduga bahwa Prabowo bakal males untuk melanjutkan proyek IKN. Salah satu alasannya adalah perebutan anggaran antara program prioritas Prabowo dengan program prioritasnya Pak Jokowi. Misalnya program makan dan susu gratis dari Prabowo itu kan memerlukan biaya sekitar 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Sedangkan pembangunan IKN juga memerlukan total biaya sekitar 500 triliun rupiah. IKN kan bawa nama Pak Jokowi, bukan nama Prabowo. Terus Prabowo bakal dapat apa? Kan gitu kalau dilihat dari kepentingan masing-masing. Prabowo sampai memanggil Ridwan Kamil pada awal bulan Juni lalu untuk menerangkan soal IKN. Banyak pihak menebak pertemuan antara RK dan Prabowo itu membahas soal pilkada. Namun ternyata menurut RK yang dibahas adalah soal IKN. Prabowo meminta saya menerangkan IKN, karena sebagai presiden terpilih beliau harus paham IKN, seperti apa plus minusnya. Demikian kata Ridwan Kamil kepada media. Pernyataan ini mengandung makna yang sangat dalam ya. Pertama, bahwa yang berkuasa nanti adalah Prabowo sebagai presiden terpilih. Sehingga nasib IKN ada di tangan Prabowo, bukan Jokowi. Kedua, bahwa dari kubu Prabowo sudah ada pandangan bahwa IKN itu ada minusnya, ada kekurangannya. Sementara kalau dari Pak Jokowi kan kita pasti selalu mendengar plusnya aja. Dan sekarang Prabowo sudah memahami minusnya itu apa. Pertemuan antara Prabowo dan Ridwan Kamil itu bersamaan dengan momen mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN. Mungkin isu bahwa keduanya mau mundur itu sudah beredar di para elit pejabat anak buah presiden ya. Dan isu ini yang kemudian jadi trigger dipanggilnya Ridwan Kamil untuk bertemu dengan Prabowo. Sebagai seorang pengusaha dan mantan tentara ya pasti Prabowo juga bertanya-tanya, ini kok kepala dan wakil otorita IKN sama-sama mundur? Padahal mereka berdua ini kan adalah orang-orang pilihan yang pinter-pinter. Kalau orang yang pinter aja mundur, berarti memang ada yang nggak beres di IKN. Kita juga mikirnya kan gitu, apalagi para pengusaha dan investor ya. Walaupun kemudian langsung ada penggantinya yang diangkat oleh Presiden Jokowi, yakni Menteri PUPR Basuki dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni sebagai wakilnya, namun pengusaha dikabarkan khawatir bahwa kinerja mereka tidak akan optimal dan kurang fokus. Karena mereka kan merangkap jabatan juga. Mereka sudah punya tugas sendiri di kementerian masing-masing. Lalu bagaimana mengharapkan mereka bisa bekerja maksimal di IKN? Sampai di sini saya merasa bahwa sebagai rakyat negara ini, saya bisa menyebut IKN sebagai bentuk karma terhadap Presiden Jokowi.
Karena selama ini dalam periode kedua jabatannya, ternyata Pak Jokowi itu sudah kurang optimal mengurus rakyat karena perhatiannya lebih terkuras untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Revolusi mental yang dulu digembar-gemborkan lama-lama nggak kedengaran lagi. Yang ada, makin banyak kasus korupsi yang terungkap. Ada 6 menteri dan 1 wakil menteri kabinet Presiden Jokowi yang jadi tersangka kasus korupsi. Menurut media bisnis.com yang memberitakan ya, ini merupakan rekor terbaru jumlah menteri jadi tersangka korupsi. Judi online merajalela tak terkendali. Perputaran uang di judi online ini hampir menyamai biaya pembangunan IKN loh. Masyarakat makin banyak terlilit jeratan utang pinjol. Menurut data OJK, total utang pinjol per Februari 2024 itu mencapai 61,1 triliun rupiah. Ini kan yang resmi ya. Kalau ditambah dengan pinjol nggak resmi, bisa makin banyak lagi kan? Ini sebagian saja dari masalah yang ada di masyarakat, yang saya kira sangat telat diurus oleh pemerintah. Belum lagi soal pusat data diserang hacker, impor beras, harga-harga naik, subsidi mau dipangkas, sampai ke badai PHK di industri tekstil ya. Presiden Jokowi malah mengeluh sendiri soal perizinan dan soal warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. Lah, gimana sih? Kan presidennya itu Pak Jokowi sendiri. Begitu banyak urusan rakyat terbengkalai. Kenapa? Apakah gara-gara presidennya lebih mikirin urusan keluarga dan kelanggengan kekuasaannya? Tolong deh, siapa yang bisa jawab? Kenapa kok kita rakyat ini rasanya kok jadi kurang urus ya? Padahal dulu kan kita sangat percaya akan kemampuan dan niat tulus Pak Jokowi mengemban amanah dan memimpin dan mengurus rakyat Indonesia. Kok makin mendekati akhir masa jabatan malah jadi begini? Ini kan fakta dan data ya. Memangnya para investor itu kudet, nggak baca berita? Atau nggak saling bertanya pengalaman masing-masing berbisnis di Indonesia ya? Mereka pasti udah tahu kondisi Indonesia. Masih banyak korupsi di mana-mana. Lawang menteri-menterinya Jokowi aja kena kasus korupsi. Gimana akan merasa nyaman dan terjamin ketika menanam investasi di IKN? Nah, ini benang merahnya ya. Coba ya kalau revolusi mental itu benar-benar dijalankan, korupsi diberantas tuntas, birokrasi dijamin bersih, moral dan etika dijunjung tinggi. Itu investor nggak perlu dicari, mereka akan datang sendiri. Negara kita ini penduduknya banyak, alamnya kaya, pemandangannya indah. Kurang apa coba? Kurang cermin. Pemimpinnya mengeluh tapi lupa bercermin. Dari situ lahirlah karma. Memang anaknya Pak Jokowi sudah jadi wakil presiden terpilih. Menantunya jadi calon kuat di Pilgub Sumatera Utara. Anaknya yang satu lagi juga mau jadi gubernur. Namun apakah Pak Jokowi sekarang makin santai? Yang ada, pikirannya makin ruwet. PKS membocorkan bahwa Pak Jokowi menyodorkan Kaisang ke beberapa partai. Ini kan membuat Pak Jokowi seakan sudah ditinggalkan oleh partai-partai yang dulu jadi sekutunya. Kalau tetap jadi sekutu kan nggak perlu disodor-sodorkan, mereka akan datang sendiri meminta. Seperti ketika Prabowo meminta Gibran jadi wakil presiden. Kalau sekarang sudah mulai kebalik ya, pamor Jokowi mulai memudar. IKN pun makin ambrol. Yang rencananya Presiden Jokowi akan pindah ngantor ke IKN pada bulan Juli ini jadi batal. Katanya air dan listrik belum ada. Pembangunan bandara VVIP di IKN juga terancam molor karena curah hujan yang tinggi di sana. Batalnya Presiden Jokowi pindah ke IKN pada bulan Juli mendapat sorotan dari berbagai media asing, bikin malu dan makin jelek citranya di mata para investor. Ada pula soal keputusan Presiden atau Kepres pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN yang belum juga ditandatangan oleh Presiden Jokowi. Pertanyaan kita kan gini, kalau memang pembangunan IKN itu berjalan lancar, biayanya lancar, dan pasti akan jadi, kenapa Kepres itu nggak juga diteken? Apakah Pak Jokowi nggak pede, nggak bisa lagi memastikan masa depan IKN? Malah katanya Kepres itu bisa saja akan ditandatangani oleh presiden berikutnya, Prabowo, nanti setelah Oktober. Loh, kok ada bau-bau pesimisme ya di sini ya? Jangan-jangan masa depan IKN memang gelap gulita, seperti yang diperkirakan oleh pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno.
Gimana nggak jadi suram dan gelap ya? Seorang petinggi Gerindra, Sudrajat Jiwandono, dengan blak-blakan mengakui bahwa dia lebih memilih program makan bergizi gratis dari Prabowo ketimbang IKN. Ini yang ngomong adalah kakak iparnya Pak Prabowo loh. Kemudian muncul lagi pernyataan dari Dewan Pakar Tim Ses Prabowo bahwa tentu saja pemerintahan Prabowo akan melanjutkan IKN selama undang-undang tetap berlaku katanya. Ini pernyataan terlihat positif ya, tapi isinya tuh sebenarnya negatif. Iya, kalau undang-undangnya masih berlaku, tidak diubah. Kalau Pak Prabowo mau mengubah undang-undang gimana? Ya bisa aja. Kan Pak Prabowo yang berkuasa. Atau bisa saja ya IKN tetap dibangun tapi ibu kotanya itu nggak jadi dipindah. Ya suka-suka Pak Prabowo dong. Prabowo dan Gibran saja kan nanti dilantiknya di Jakarta kok, nggak di IKN. Bahkan kemarin muncul pernyataan Prabowo ya, yang seakan bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Katanya, untuk apa kita bangun gedung, pelabuhan, bandara, kereta api, jalan raya, waduk ya, kalau negara ini tidak aman. Walaupun pernyataan ini kemudian diklarifikasi oleh tim sinkronisasi Prabowo, tapi kan kita bisa melihat sendiri pemilihan kata-katanya. Prabowo ini kan katanya seorang pembicara yang handal. Pasti memilih kata-kata yang sesuai dengan apa maksud yang hendak disampaikan, menunjukkan kepentingan Prabowo sebagai pemimpin berikutnya. Apakah akhirnya Prabowo akan terang-terangan berlawanan arah dengan Pak Jokowi? Kalau iya, maka bisa jadi ini semua jadi karma buat Jokowi dan keluarga, seiring dengan berakhirnya era Jokowi. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Begitulah kura-kura.